baik. Tapi coba bayangkan, pagi-pagi nasehatin, siang-siang dinasehatin juga, ditelepon. Ma, gimana anak-anak? Kamu jagain mereka kan? Udah jemput belum? Itu si Dede kalau lapar jangan lupa diberiin makanan. Iya kan? Suka kayak gitu juga betul. Kemudian pulang kerja nasihat lagi, Bu. Mah, sini deh. Kalau papa pulang kerja tuh bikinin kopi nih, Pak. Disambut. Ya, bajunya yang bagus, yang rapi gitu. Jadi bapak enak melihatnya. Kamu harus melayani suami gitu. Habis maghrib nasihat lagi. Mama sini. Habis maghrib itu kita ngaji bareng sama keluarga. Bagus kan nasihatnya? Bagus semua, nggak ada yang nggak bagus. Tapi malam-malam masih nasihat juga. Nasihat ikhtitam, khutbatul ikhtitam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mah, dengerin mah. Laki-laki itu adalah pemimpin di rumah tangga. Kamu itu harus gini. Kira-kira nih, ibu yang seperti ini dari pagi sampai malam dinasihatin, masuk nggak nasihatnya? Sayangnya, punten ya, yang masih kayak gini, tolong bertaubat. Sayangnya ini yang dilakukan kepada kita, oleh kita kepada anak-anak. Nasihatnya bagus, tapi overdosis nasihat, dan itu nggak akan masuk, Bunda. Nih, aktif mendengarkan, bukan taklim. Ngomong nasihat dari pagi sampai malam, sampai ada khutbah ikhtitamnya. Qala Rasulullah. Coba tangannya begini, semuanya. Tangannya begini. Oke, ikuti gerakan saya. Astagfirullahaladzim. Yang masih seperti itu, boleh nasihatin, ada waktunya. Tapi jangan overdosis nasihat. Kita dengar dulu ya. Siap? Lebih siap. Siap? Berikan sentuhan. Kalau ngomong juga nggak sekedar ngomong tapi masih main HP, kita ngomong nggak akan masuk. Sambil disentuh. Kalau perempuan tuh pipinya, kalau laki-laki dari samping. Ya, untuk lawan jenis dari ibu anak laki-laki. Kalau bapak harus kasih gini, Pak, coba untuk ini Pak ke depan. Nanti anak bapak itu besar ya. Ngomonginnya kalau sudah perutnya kenyang, udah makan, ya. Terus bilang begini, keren, bapak bangga sama kamu gitu. Keren, bapak bangga sama kamu, udah gitu aja. Karena apa? Laki-laki itu haus untuk dibilang keren. Karena ayahnya juga keren. Ya, terima kasih Pak, tepuk tangan. Itu laki-laki. Ya. Jadi itu cara berkomunikasi. Lihat Pak, yang keempat, memuliakan dan membahagiakan mereka. Memuliakan dan membahagiakan. Coba, memuliakan dan membahagiakan seisi rumah. Karena lihat, ini apa Bu? Saya tulis apa di sini? Kunci rezeki. Pak, di mana sumber rezeki Bapak? Anak. Kalau Bapak di mana? Di keluarga. Bapak? Keluarga Bapak? Di keluarga. Benar. Ibu-ibu yang kerja, mana yang kerja? Di mana Bu rezeki Ibu? Di anak. Tahu dari mana Bu? Oh gitu. Bukan dari perusahaan Bu. Oh iya juga ya. Nah disinilah saya sepil dikit ilmu magnet rezeki. Bapak Ibu nggak usah sekarang bingung soal rezeki. Rezeki itu Allah titipkan di orang lain yang kita muliakan dan kita bahagiakan. Coba silakan ditulis. Rezeki ada di orang lain yang dimuliakan dan dibahagiakan. Rezeki ada di
orang lain yang dimuliakan dan dibahagiakan. Titik. Dan rezeki akan ditutup oleh Allah saat orang lain kecewa dan sakit hati sama kita. Oke, sudah? Jadi di mana Allah buka rezeki kita? Gerakannya begini, di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Di mana rezeki kita? Di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Orang lain itu siapa? Suami, istri, anak, orang tua. Semua ini rezeki saya semua nih. Coba tengok kanan kiri. Kanan kiri. Itu siapa? Itu rezeki. Dan selama ini kita nggak tahu di mana sih rezeki, kita bingung. Padahal kalau kanan kiri Bapak Ibu bahagia, suami membahagiakan istri, istri membahagiakan suami, orang tua membahagiakan anak, di situ akan datang rezeki. Karena disitulah dititip. Kebalikannya, di mana Allah tutup, tadi titip, sekarang tutup. Saat mereka nggak bahagia, maka waktu itu ada cerita begini. Ustadz Nasrullah kedatangan orang yang hutangnya sampai 70 miliar. Ustadz, saya mau belajar magnet rezeki biar hutang saya lunas. Pertanyaan pertama Ustadz Nasrullah apa? Istri ente bahagia nggak sama ente? Terus dia bilang, kayaknya Ustadz Nasrullah nggak paham maksud saya deh. Maksud saya datang ke sini mau belajar ilmu magnet rezeki. Jadi nggak ada hubungannya sama istri. Terus kata Ustadz Nasrullah, ente yang nggak paham, jawab dulu aja, istri ente bahagia nggak sama ente? Setelah itu dia diam, kemudian jawab, iya Ustadz, istri aneh kayaknya nggak bahagia. Nah itu, sampai mati nggak akan lunas ente kayaknya. Jadi bagaimana mungkin seorang suami mau keluar rumah, alasannya kerja mencari rezeki, sedangkan ada istri yang di rumah sedang menangis di atas bantal? Maka apa? Nggak nyambung. Bilangnya mau cari rezeki, tapi dia juga menutup rezekinya. Ibarat begini deh, di mana Allah titip rezeki monyet? Di mana Allah kasih rezekinya monyet? Di pohon pisang, betul nggak? Dan monyet akan menjaga pohon pisang dengan baik. Setuju? Tanya deh sama monyet. Dan nggak mungkin kalau monyet nggak cerdas itu menghancurkan pohon pisang. Itu kayaknya nggak mungkin. Semonyet-monyetnya monyet, dasar si monyet ya, dia nggak akan menghancurkan pohon pisang karena dia tahu dia makan di situ. Tapi berapa banyak manusia yang menghancurkan manusia lain, termasuk orang terdekatnya, padahal di situ rezekinya. Maka hari ini saya sudah nggak berani lagi urusan dengan orang itu. Ya Allah, dia rezeki saya. Maka doain terus, ya Allah muliakan dia, bahagiakan dia, supaya terhubung. Ini bukan kata saya Bunda, ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Jadi Allah itu merintahkan kita untuk saling nyambung. Saling apa? Nyambung, bukan putus. Maka Rasulullah dikuatkan dengan hadisnya, man arada ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atarihi falyasil rahimahu. Disuruh silaturahmi. Maksud silaturahmi itu menyambung hati. Ibu nyambung gak sama suami? Benar. Kalau nyambung berarti rezekinya banyak. Kalau terputus berarti enggak. Nyambung gak sama anak? Kalau nyambung skornya 10, kalau nggak nyambung skornya 0. Tolong dijawab. Saya sebutkan nama. Anak-anak ibu. Iya, jawab 10 akan 0. Astagfirullahaladzim. Anak-anak ibu 10. Berarti nyambung. Orang tua Bapak Ibu 10. Benar.
kemudian Ustadz Adi Hidayat. Nyambung nggak? Nyambung, walaupun kita nggak kenal tapi ruh kita kenal, nyampe, betul? Dan beliau ya rezeki kita selama masih nyambung. Kalau kita sebut misalkan katakanlah nama orang yang menjadi pemimpin negara kita, misalkan Prabowo, berapa? 10 apa 0? Joko Widodo 10 apa 0? Nah kan masih ada yang jawab 0, berarti ibu sedang memutus rezeki. Nggak boleh. Saya bukan pendukung, tapi ketahuilah, mau yang baik, mau yang nggak baik harus nyambung. Muliakan dan bahagiakan dia. Urusan dia mau ngapain sama kita, itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan saya tetap memuliakan dan membahagiakan dia. Paham tuh? Bisa jawabnya ya? Bisa dipahami? Jadi lihat, semua ini dengan cara yang baik dan benar. Jadi cara komunikasi itu 7% ngomongnya, 93% cara ngomongnya. Ngerti nggak Pak? Kalau mau ngomong sama perempuan, caranya yang keren. Ibu, kalau mau ngomong sama suami, yang keren apanya? Caranya. Kemudian, nah, sentuh hati anak dengan 3B. Bicara apa? Bukan taklim ya. Bicara itu 2 arah. Nah, kamu kayaknya sekarang udah mulai dewasa deh gitu. Kamu punya cita-cita apa nih ke depan gitu, bicara, tunggu ngomong. Jangan kamu jadi ini aja ya, gitu jangan. Maksa namanya. Tunggu dia ngomong. Kemudian kalau dia lagi kondisinya lagi nggak nyaman, ibu tebak perasaan aja. Misalkan pulang sekolah tiba-tiba ngelempar tasnya, marah-marah gitu. Apa yang akan ibu lakukan? Nanyanya gimana? Kenapa? Masih kan? Nggak boleh nanya kenapa. Ibu nggak ngerti perasaan dia. Yang bagus adalah tebak perasaan. Anakku lagi kesel ya? Enggak kesel. Oh emosi? Enggak emosi. Marah? Iya aku tuh marah banget. Oh marah sama siapa? Gitu. Artinya apa? Kita paham perasaan dia mengalir. Tapi kalau gubrak, kenapa kamu begitu? Udah langsung tuh ngeheng. Dia nggak mau dekat sama kita karena kita nggak tahu perasaan. Maka orang yang tahu perasaan itu akan hebat. Maka orang yang sayang sama kita biasanya paling ngerti perasaan kita. Cie, bener nggak? Kamu yang paling ngerti perasaanku. Padahal apa? Itu cara untuk kita dekat dengan anak. Anak lagi senyum-senyum sendiri, jangan dimarahi. Bilang aja, cie, kayaknya lagi ada yang seneng nih, gitu. Itu langsung Pak, perasaan anak langsung ketebak sama Bapak, keren banget. Maka disinilah bicara fungsinya. Jadi dia nggak haus akan pengakuan dari luar yang merhatiin dia, apalagi anak perempuan ya, hati-hati ya, harus dekat sama kita. Kemudian bermain tadi, seneng main, coba tangan kanan begini, tangan kiri begini. Nah, salurkan ke temennya. Nah, begitu. Oke, konsentrasi. Kalau saya bilang apel, tolong ditangkap jarinya. Ya, siap? Coba tes dulu. Apel. Ya, yang ditangkap juga jangan pasrah. Cabut. Oke ya, siap ya. Pasang kembali. Kodenya adalah apel. Saya akan cerita kalau saya sebut apel, tangkap. Yang ditangkap menghindar. Siap? Buka mata, buka telinga, jangan buka yang lain. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak, saya pernah jambore nasional di Kota Malang, Jawa Timur. Di Malang itu ada buah yang sangat terkenal, tinggal metik ya. Kemudian saya sama temen tiba-tiba masuk ke warung, kemudian pesen jus. Wah, saat itu teman saya pesen jus alpukat. Belum pasang dulu.
Nah, kemudian teman saya satu lagi, dia nggak suka alpukat, tapi dia lebih memilih jus. Mbak, pesen dong jus anggur. Kasihan dia nungguin ya. Kemudian setelah itu saya bilang, hei kamu ngapain jauh-jauh ke Malang tapi pesennya buah-buah itu? Cobalah ikut saya ke sini. Kemana? Nih, kita masuk sebuah kebun dan tinggal metik